Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel. Nah, hari ini aku akan membahas rangkaian seleksi CPNS di tahun 2019. Untuk 2021 mungkin ada kesamaan, jadi stay tune ya teman-teman. Nah, di sini untuk rangkaian seleksi CPNS 2019 meliputi seleksi administrasi, teman-teman. Jadi, sebelum melakukan registrasi, tentunya teman-teman harus mengecek lowongan yang tersedia sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Nah, untuk informasi jelasnya mengenai lowongan CPNS itu dapat dilihat pada menu layanan informasi seperti gambar di samping. Kemudian, seleksi administrasi itu dilakukan pada portal sscn.bkn.go.id. Pelamar harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu pendaftaran. Nah, teman-teman, di sini untuk pembuatan akun itu dilakukan melalui registrasi menggunakan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Selain itu, kita juga akan mengupload foto berlatar merah, mengisi data diri, email, dan nomor telepon. Pastikan teman-teman untuk pengisian email dan nomor telepon yang didaftarkan itu harus masih aktif, karena akan ada pemberitahuan yang akan dikirim melalui email dan nomor telepon. Nah, selanjutnya peserta akan diminta untuk mengupload foto diri, memegang kartu informasi akun dan KTP, melengkapi data pribadi dan pemilihan formasi, mengupload beberapa dokumen untuk diverifikasi seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, akreditasi, dan surat lamaran. Baik teman-teman, di sini peserta yang dinyatakan lolos tahap administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang mana tes ini menggunakan metode Computer Assisted Test atau CAT. Tes SKD terdiri dari wawasan kebangsaan (TWK), tes intelijensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP) dengan total jumlah soal sebanyak 100 soal dengan bobot poin yang ditentukan. Peserta harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditentukan untuk dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti contoh gambar di samping, ini untuk passing grade CPNS tahun 2019. Kemudian, bagi peserta yang lolos tes SKD berhak untuk mengikuti tes lanjutan, yaitu tes SKB, seleksi kompetensi bidang. Untuk pelaksanaan tes SKB, untuk beberapa jabatan, selain dengan metode CAT, dapat pula berupa psikotes, wawancara, tes fisik, dan tes keterampilan. Usahakan teman-teman mendapat nilai setinggi mungkin ya, karena pada tahap ini persentase bobot nilai yang diambil lebih besar daripada SKD. Tahap selanjutnya adalah integrasi nilai dan pengumuman kelulusan. Dalam tahap ini, peserta diharapkan untuk sabar menunggu sampai panitia selesai melakukan integrasi nilai. Penilaian dari SKD dan SKB dibagi ke dalam dua kapasitas. Untuk SKD akan diambil sebanyak 40% dan SKB 60%. Penentuan kelulusan ini mengacu pada peserta dengan nilai tinggi kumulatif dari SKD dan SKB atau hasil integrasi nilai. Pengumuman untuk kelulusan bisa dicek melalui website masing-masing instansi ya teman-teman. Biasanya akun di SSCN akan dapat dicek setelah beberapa hari dari pengumuman kelulusan. Bagi peserta yang belum lolos
peserta dapat mengajukan sanggahan dengan memberikan bukti yang akurat dan alasan sanggahan yang jelas apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan perkiraan. Untuk masa sanggahan sendiri, diberikan waktu selama 3 hari semenjak kelulusan. Kemudian, bagi peserta yang dinyatakan lolos, harus melengkapi beberapa dokumen untuk pemberkasan, seperti daftar riwayat hidup yang diisi secara online dan ditandatangani. Kemudian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang masih berlaku, surat keterangan jasmani dan rohani serta bebas narkoba. Kemudian ijazah dan transkrip nilai yang digunakan untuk melamar. Dan terakhir, surat pernyataan sesuai format instansi yang ditandatangani oleh peserta. Setelah pemberkasan adalah pengajuan NIP. Jadi di sini perlu kesabaran dari peserta untuk menunggu keluarnya NIP dan resmi menjadi CPNS. Proses kegiatan dari CPNS ke PNS disesuaikan dengan instansi masing-masing, dikarenakan setiap instansi memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Jadi, kalau belum subscribe, di-subscribe dulu, di-like dan komen, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.